Shalom, selamat pagi, selamat jumpa kembali di dalam Renungan Embun Pagi bersama dengan Kota Daud Ministry. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah selesai dengan diri sendiri. Tema ini saya ambil di dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-32. Demikianlah firman Tuhan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudaraku, natur manusia adalah natur yang berdosa. Saya meminjam istilah Bapak Pendeta Stephen Tong yang berkata, manusia diciptakan terbatas dan berdosa. Selaras dengan apa yang dikatakan Mazmur pasal 51 ayat yang ke-7, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Ya, manusia memiliki natur dosa. Semenjak manusia yang pertama jatuh dalam dosa, maka manusia mewariskan natur berdosa itu, sehingga keinginan untuk berbuat dosa itu ada di setiap orang. Namun syukurlah bagi Allah, Dia telah memberikan kepada kita Yesus Kristus yang menebus kita dari segala kutuk dosa dan penghambaan dosa. Semenjak kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita sudah menjadi ciptaan yang baru, sehingga setengah dosa tidak berkuasa lagi atas kita. Allah memberikan kepada kita Roh Kudus untuk memimpin kita dalam segala kebenaran. Dan bila kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya dalam pimpinan Roh Kudus, maka natur berdosa itu sudah diputuskan. Sebaliknya kita melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Cara hidup yang lama sudah kita tinggalkan semenjak Roh Kudus berkarya atas kita pada saat kita telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudaraku, semenjak Roh Kudus berkarya atas kita, maka Ia melakukan proses untuk menyempurnakan kita di dalam Kristus, sehingga pola hidup yang lama, yaitu keinginan daging dan keinginan dunia, sudah dimatikan di dalam diri setiap kita orang yang percaya. Setiap orang yang percaya jangan kompromi dengan dosa. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengingatkan kita di dalam nats tadi. Ia berkata bahwa segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendak dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Karena semuanya itu adalah cara hidup yang lama yang harus dibuang di antara kita. Dan hal ini harus selesai di dalam diri kita semenjak kita mengikrarkan diri untuk percaya kepada Kristus, karena kita tidak mungkin mengerjakan apa yang dikehendaki oleh Allah di dalam diri kita bila kita tidak membuang dengan apa yang diingatkan oleh Rasul Paulus dalam nats ini. Setiap orang yang percaya harus memberikan buah pertobatan. Bisa nampak di dalam kehidupan kita sehari-hari. Harus kita sudah menyelesaikan dosa di dalam diri kita saat kita sudah percaya kepada Kristus. Percaya kepada Kristus bukan hanya kita memiliki pengetahuan kebenaran, tetapi kita harus menghidupi kebenaran itu. Kebenaran itu bukan hanya diperbincangkan, bukan hanya teori, tetapi harus menjadi gaya hidup kita sebagai orang percaya. Kita harus memiliki self-control di dalam diri kita, sehingga kita dapat membedakan mana yang benar, yang suci, dan yang berkenan. Dan self-control itu hanya bisa hidup di dalam diri kita bila kita mengizinkan Roh Kudus untuk menguasai seluruh hidup kita. Saudaraku, bisa kita mengecek diri kita sendiri, apakah kita menghidupi firman Tuhan atau tidak? Bagaimana hubungan kita dengan sesama? Apakah masih ada kita membenci sesama kita? Apakah kita susah mengampuni orang lain? Apakah kita masih memiliki dendam? Apakah kita masih tergolong kikir, susah untuk bermurah hati kepada sesama? Apakah kita masih suka memfitnah orang lain tanpa sepengetahuannya? Bagaimana reaksi kita pada waktu kita mendengar tentang hal yang buruk? Bagaimana reaksi kita? Apakah kita mengandalkan Tuhan atau mengandalkan kekuatan kita? Dan masih banyak hal yang lain yang perlu kita izinkan Roh Kudus untuk berkarya dan mengoreksi setiap tindakan kita. Sebab sesungguhnya setiap orang yang percaya tidak lagi berbuat dosa, tidak ada lagi keinginan untuk berbuat jahat, tetapi sebaliknya suka mengampuni orang lain, suka mendoakan, bukan untuk memfitnah. Kesalahan orang lain bukan untuk diperbincangkan, tetapi untuk didoakan agar orang lain itu bertobat dan diselamatkan. Itulah natur manusia yang sudah diperbarui dalam Kristus, dan hal ini tidak bisa kita lakukan bila kita belum selesai dengan diri kita, yaitu telah mati bagi dosa dan telah hidup untuk Kristus. Saudaraku kekasih dalam Tuhan,
Janganlah kita menjadi orang yang egoistis, yaitu orang-orang yang hanya mementingkan diri sendiri. Mereka hanya mengerti tentang keuntungan diri sendiri, tetapi tidak kepada orang lain. Mereka hanya tahu kebenaran, namun tidak menghidupi kebenaran. Ini tergolong orang fasik, dan ini adalah musuh Tuhan. Ya, musuh Tuhan. Itulah sebabnya harus benar-benar kita menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kita izinkan hidup kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alatnya. Mari kita pakai potensi hidup kita ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita untuk melayani Dia adalah merupakan suatu penghormatan dari Tuhan. Itulah sebabnya jangan kita sia-siakan hidup kita. Di dalam kitab Roma pasal 6 ayat 13 berkata, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Saudaraku, hidup kita ini adalah hanya sementara. Cari apakah di dunia ini? Apakah untuk kemuliaan diri atau untuk kemuliaan Allah? Suatu kelak nanti kita akan tinggalkan dunia ini, tetapi kita akan menghadap tata pengadilan Tuhan. Mari kita hidup dalam kekudusan Tuhan, dan mari kita pertahankan iman percaya kita sampai Kristus datang kedua kali. Saya Pendeta Zaluhu di sini. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, Maranatha.